Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, kelas 9 C, nomor absen 26. Ingin membacakan hasil ringkasan bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari penjajahan. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam membuat kemerdekaan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirotul Huda, kelas 9A, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Maulana, kelas 9B, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Aji Sindar Mustafa, kelas 9E, nomor absen 1. Pada kali ini kami akan membacakan hasil rangkuman kami PPKN bab 2, yaitu pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alamiah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama mengandung dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Contoh, kerja paksa masa penjajahan atau radi. Selain mengandung dalil objektif, juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan serta menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. 2. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya UUD. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Arya Kusmarini dari kelas 9A, nomor absen 19. Ingin menyampaikan ringkasan bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Contohnya yaitu kerja paksa pada masa penjajahan atau
disebut dengan kerja roti. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan dan keadilan bangsa sekarang dapat dipisahkan dari keadaan yang sebelumnya. Alinea kedua juga mengandung kemerdekaan yang diraih para pendahulu bangsa Indonesia. Beliau perjuangan mengorbankan jiwa dan raga untuk demi negara dan bangsa. Arti dari berdaulat yaitu mengandung makna, yaitu berarti Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan siapapun. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur yaitu menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian dari saya, bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvaris Matulasana, kelas 9D nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Anisul Latifah dari kelas 9D nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Belemda dari kelas 9D nomor absen 6. Kami akan membacakan hasil rangkuman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pari kemanusiaan dan pari keadilan. Juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. 2. Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Yang Maha Kuasa. Motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
3. Dasar negara yaitu Pancasila. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama ini memuat dalil objektif yaitu bahwa kejam dan itu tidak sesuai dengan freedom manusia dan keadilan karena bisa memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus mendapatkan menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dalam mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat bersama dan adil. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah yang maha kuasa. Motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat prinsip negara Indonesia. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara akan keluar di adanya Undang-Undang Dasar. 3. Dasar negara yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Apriliani dari kelas 9A nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Afsa Alfi Asyaro kelas 9E nomor absen 6. Kami akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. 2. Alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. 4. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara yaitu Pancasila. Sekian dari kami. Bila ada salah dalam pembacaan ataupun dalam berkata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.